Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema pengajian pada edisi perdana ini adalah membangun rumah tangga bahagia. Bagi pasangan suami istri atau pasutri yang perlu diperhatikan untuk membangun harmonisasi keluarga, yang pertama adalah jangan terlena dengan hal-hal yang sepele. La taghlibannakuma at-tuwafah. Ba'dul aswad yamsahani lit-tuwafah an tatagallaba ala hayatihima bal wa tatahakkama fiha. Beberapa pasutri atau pasangan suami istri senantiasa membiarkan hal-hal yang sepele, remeh-temeh, mendominasi dan bahkan mengendalikan hidup mereka. Konflik dan disharmonisasi keluarga tidak jarang justru berawal dari hal-hal yang sepele. Kenapa itu bisa terjadi? Wa kullu dzalika ya'ti bisababi adami fahmiz zawjaini li tabi'atil akhar. Faktornya semua ini terjadi karena pasutri tidak saling memahami antar sifat yang satu dengan sifat yang lain. Fa'ala zawjati an tatafahhama tabi'ata zawjiha wa ta'rifa ma yuhibbu wa ma yukrihu wa ma yukrahu wa tudraka anna lirrajuli tabi'atan takhtalifu an tabi'atiha. Karena itu maka solusi yang mesti dilakukan yaitu sosok istri harus mengerti karakter suaminya dan memahami apa yang dia suka dan apa yang dia benci. Kecuali itu, sosok istri juga harus menyadari sepenuhnya bahwa seorang pria, seorang laki-laki memiliki karakter yang tentu jauh berbeda dengan karakter dirinya. Lalu, apa saja perbedaan karakter antara laki-laki dengan perempuan yang perlu diketahui oleh calon pasutri atau pasutri itu sendiri? Farrajulu bitabi'atihi allati fatarahu Allahu 'alaiha yahkumu 'alal umuri bi'aqlihi la bi'atifatihi. Karakter sosok laki-laki atau suami sesuai dengan kodrat yang Tuhan ciptakan senantiasa menyelesaikan problem hidup, menghakimi atau memutuskannya dengan menggunakan pendekatan rasional pikiran, bukan dengan pendekatan sensasional, emosional atau perasaan. Wala yahtammu bitafasili katiron. Kecuali itu, karakter laki-laki ia juga tidak terlalu peduli dengan sesuatu secara detail atau mengabaikan persoalan-persoalan yang butuh pemikiran cermat dan detail. Aksu tabi'atil mar'ati al mar'atu ladaiha al-atifah al-jayasyah wa tahtammu katiran bitafasil wa katiran ma tatasarra'u fil hukmi alal asya. Ini berbeda dengan laki-laki yang rasional, al-aqilah. Sosok perempuan ketika dihadapkan
pada problem hidup, maka cara penyelesaian yang digunakan adalah mengedepankan pendekatan al-atifah, pendekatan sensasional, emosional. Kecuali itu, jika laki-laki tidak suka detail dalam mengurai satu persatu setiap problem hidup, maka perempuan justru sebaliknya. Ia lebih suka detail dalam mengurai dan menjelaskan satu persatu secara spesifik setiap problem yang dihadapinya. Bahkan karakter sosok perempuan yang justru sangat kontras dengan laki-laki, yaitu perempuan lebih berselera dan tergesa-gesa dalam memvonis dan menghakimi setiap kasus atau insiden yang ditemui di depan matanya. Indikator karakter perempuan tersebut yang mudah dan cepat memvonis segala yang dia temui adalah berdasarkan hadis dari Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ru'aitu al-jannata aw araitul jannata walau akhadtuhu la akaltum minhu ma baqiyat dunya wa ru'aitun naro alam aro kal yaumi madzaron qattu wa ru'aitu aktaru ahliha an-nisaa. Qalu lima ya Rasulullah? Qala bi kufrihinna. Qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Walau ahsanta ila ihdahunna ad-dahru thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Rasulullah bersabda, pada suatu hari aku melihat surga, atau surga diperlihatkan kepadaku. Seandainya aku mengambil sesuatu dari surga, maka kamu pasti akan memakannya, lalu tak akan tersisa lagi dunia ini. Di hari yang lain, aku juga melihat neraka. Aku belum melihat pandangan yang lebih menyeramkan dari ini, dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah seorang perempuan. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, kenapa bisa begitu? Perempuan mendominasi di neraka. Rasul menjawab, perempuan mendominasi di neraka karena kekufuran mereka. Rasul meneruskan lagi, mereka juga kufur terhadap kebaikan suami dan kufur terhadap kebaikan. Seandainya kamu berbuat baik kepada salah seorang dari mereka, dari perempuan, sepanjang masa, lalu perempuan melihat suatu keburukan ada pada dirimu, maka dia akan berkata, aku tidak melihat suatu kebaikan pun pada dirimu. Hadis ini menunjukkan bahwa perempuan mudah memvonis segala sesuatu yang ditemui oleh dirinya di depan matanya. Dalam soal cinta dan kasih sayang, laki-laki dan perempuan juga mempunyai ekspresi yang berbeda. Farrajulu matalan yahtaju ilal hubbi alladhi yahmilu ma'ahu attiqatu bihi wa qubulihi kama huwa wal hubbul ladhi yu'abbiru an taqdiri juhudihi wa ma yuqaddimuhu. Seorang laki-laki tidak hanya butuh cinta dari seorang perempuan yang bisa memberikan kepercayaan, tidak hanya butuh cinta dari sosok perempuan yang bisa menerima apa adanya terlepas dari kekurangan dan kelebihannya, tetapi seorang laki-laki juga butuh cinta seorang perempuan yang senantiasa mengekspresikan apresiasi dan penghargaan tulus atas segala usaha
yang telah dicapai, dilakukan, dan diberikan olehnya. Bainama tahtaju al-mar'atu ilal hubbi yahmilu ma'ahu ri'ayataha wa annahu yastami'u ilaiha wa anna masyairuha tafhumu wa taqdiru wa tahtarimu. Sementara sosok perempuan butuh cinta dari seorang laki-laki yang penuh perhatian, careful. Butuh cinta laki-laki yang siap sedia mendengar keluh kesahnya. Perempuan butuh cinta laki-laki yang mampu memahami segala perasaannya. Seorang perempuan butuh cinta dari sosok laki-laki yang menghargai sikapnya dan menghormati segala keputusannya. Lada najidu katsiran minal mushkilat wal khilafat allati tahdithu baina az-zawjaini yakunu sababuha adamu fahmi kulli minhuma li tabi'atil akhar wa adamu hirsihima ala tagallubi ala tawafuhi allati ta'taridu tariqihima fa mu'addimu narul khilafi mim mustasgiri syirarit tuwafa. Karena itu problem disharmonisasi pasutri dan silang pendapat di antara mereka, tentu faktor utamanya adalah kurangnya pemahaman bahwa mereka diciptakan dengan karakter yang berbeda. Perbedaan karakter tersebut seharusnya dicarikan jalan keluar, tetapi yang terjadi justru sebaliknya, dibiarkan tanpa ada upaya untuk diatasi dan dicarikan solusi terhadap hal-hal sepele yang menghalangi adanya harmoni. Sumber percikan api disharmoni yang dihadapi pasutri sebagian besar didominasi karena adanya konflik yang berasal dari hal-hal kecil, hal-hal remeh-temeh dan sepele. Wazawjatul aqilatu hiya allati tastati'u tarwid zawjiha wa an takuna mithlal isfanjati tamtassu jami'al khilafat wa takbilu zawjaha kama huwa. Istri yang bijak adalah sosok perempuan yang bisa menghinakan suaminya. Istri yang cerdas yaitu sosok yang mampu menempatkan dirinya bagaikan sebuah spons yang mampu menyerap dan mengakomodasi semua perbedaan yang ada dan bisa menerima kehadiran sosok suami apa adanya. Rawau annam ra'atan fi ihdal qura dhahabat li ahadil ulama wa hiya tadunnuhu sahiran wa talabat minhu ay ya'mala laha amalan sihriyan bihaitsu yahibbuha zawjuha hubban la yara ma'ahu ahadun min nisa'il alam. Dulu dikisahkan ada seorang perempuan desa berinisiatif pergi ke sang kiai yang diduga juga berprofesi sebagai penyihir atau ahli jampi-jampi. Karena itu, sesampainya di rumah sang kiai, ia meminta kepada sang kiai agar suaminya tidak tergoda dan tergiur pada perempuan lain dengan cara diberi ilmu guna-guna atau dijampi-jampi. Wa li'annahu alimun wa murabbun qala laha innaka tadribina syai'an laisa bisahlin
laqad talabta syai'an 'aziman fahal anta musta'iddatan litahmilat takalif. Qalat na'am. Qala laha innal amra la yatimmu illa idza ahdarta sya'ratan min raqabatil asadi. Qalat al asad. Qala na'am. Qalat kaifa astati'u dzalik wal asadu hayawanun muftaris wala admanu ayat tulani alaysa hunaka tariqatan ashalu wa aktharu amnan. Sehubungan sang kiai tersebut adalah orang alim dan sebagai tenaga pendidik, maka ia hanya berkomentar bahwa permintaan itu bukan sesuatu yang mudah dan gampang. Lebih lanjut, sang kiai berkata, apakah kamu sanggup menanggung resikonya? Perempuan itu menjawab tegas, iya kiai, saya sanggup. Permintaanmu tidak bisa berhasil secara tuntas dan totalitas kecuali kamu mampu mendatangkan bulu lehernya seekor singa ke sini. Pinta sang kiai. Seekor singa kiai? Tanya perempuan itu kaget. Iya betul, bulu leher seekor singa, jawab kiai pasti. Kiai, bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan bulu leher seekor singa yang populer sebagai hewan pemangsa dan saya tidak punya keberanian bisa membunuhnya. Barangkali ada cara lain yang lebih mudah dan lebih banyak menjamin keamananku kiai, tawar perempuan itu. Qala laha la yumkinu ayyatim malakah ma turidina min mahabbatiz zawji illa bihadza wa idza fakkarta satajudina at-tariqata al-munasabata litahqiqil hadaf. Lalu sang kiai berkata lagi, tidak ada cara lain yang bisa berhasil memuluskan keinginanmu agar suamimu tidak tergoda dengan perempuan lain kecuali dengan cara itu saja. Jika kamu terus berpikir mencari alternatif dan jalan keluar, maka kamu pasti akan mendapatkan solusi yang relevan untuk merealisasikan tujuan yang hendak kamu gapai. Dhahabat al-mar'atu wa hiya tadrubu akhmusin bi asdasin tufakkiru fi kaifiyatil husul ala sya'rati al-matlubati fa istasyarat man tatukku fi hikmatihi faqila laha annal asad la yaftaris illa idza jaa wa 'alaiha an tashba'ahu hatta ta'man syarrah. Perempuan itu akhirnya berangkat sembari berniat untuk melakukan rekayasa agar bisa mendapatkan bulu leher singa secara efektif dan efisien. Namun sebelum melangkah jauh, untung saja ia sempat berkonsultasi terlebih dahulu dengan seorang ilmuwan dan memberikan solusi bahwa seekor singa tidak mungkin akan menyergap mangsanya membabi buta kecuali dalam keadaan lapar. Karena itu, cara yang paling ampuh dan aman menaklukkan dan menjinakkan seekor singa yaitu harus memberikan makanan agar ia kenyang. Akhadhat bin nasihah wa dhahabat ila al-ghabatil qaribah minhum wa bada'at tarmi lil asad qad al-lahmi wa tabta'idu wa istamarat fi ilqa'il lahmi ila
an alafat al-asad wa alafaha ma'az zaman. Dengan bermodalkan solusi yang diberikan seorang ilmuwan tadi, perempuan itu akhirnya menuju suatu hutan. Mulailah perempuan itu melemparkan potongan-potongan daging ke arah singa. Lalu ia bergeser ke tempat lain dan menghujaninya lagi dengan potongan-potongan daging, sehingga membuat seekor singa tertarik menyergap dan memangsanya. Wa fi kulli marratin kanat taqtaribu minhu qalilan ila an ja'al yawm alladhi tumaddidul asad bijanibiha wa huwa la yashukku fi mahabbatiha lahu. Fawada'at yadaha ala ra'sihi wa akhadhat tamsahu biha ala sya'rihi wa raqabatihi bikulli hannan. Wa bainama al-asadu fi hadzal istimta' wal istighra lam yakun min as-su'bi an ta'khudha al-mar'atu asy-sya'rata bikulli hudu. Setiap kali melempar daging, perempuan itu selangkah demi selangkah, pelan tapi pasti ia mendekati seekor singa. Hingga pada suatu hari ia berhasil tidak hanya lolos mendekat berada di samping singa, tetapi ia juga telah berhasil memikat hatinya. Perempuan itu memegang kepala singa dan berhasil menyeka bulu di lehernya dengan belayan kasih sayang. Belayan perempuan itu sungguh mampu membius dan membuat seekor singa terlena, terbuai dalam kenikmatan dan kebahagiaan. Dalam kondisi yang demikian, perempuan itu mulai beraksi mengambil sehelai bulu leher singa dengan mudah dan tenang. Wa ma in ahassat bitamallukiha lisya'rati hatta asra'at lil alimi alladhi tadunnuhu sahiran litaqtiyahu iyyaha wal farhatu tamla'u nafsaha bi annaha al malaku alladhi sayartabi'u ala qalbi zawjiha wa ilal abad. Setelah ia berhasil mendapatkan bulu leher seekor singa, perempuan itu bergegas tepat dan memberikannya kepada sosok kiai yang diduga juga berprofesi sebagai tukang jampi-jampi. Dengan penuh kebahagiaan dan hati yang berbunga-bunga, ia berharap dengan sehelai bulu leher seekor singa tersebut dapat merubah dirinya menjadi malaikat-malaikat yang senantiasa mampu memikat hati sang suami, sehingga tidak mudah lagi terlena dan terbuai dengan perempuan selain dirinya selamanya. Falamma ra'al alimu asy-sya'rata sa'alah ha madza fa'alti hatta istata'ti an tahsili ala hadhihi sya'rah. Melihat sehelai bulu leher seekor singa yang dibawa perempuan itu, sang kiai spontan bertanya, "Apa yang kamu lakukan sehingga berhasil mendapatkan sehelai bulu ini?" Fasyarahat lahu hittatan tarwidul asad wallati takhallasat fi ma'rifatil madkhali liqalbil asadi. Perempuan itu menjelaskan kepada sang kiai langkah-langkah efektif menjinakkan seekor singa dan mampu menembus relung hatinya secara singkat. Awalan wa huwa al-batnu thumma al-istimraru
wasabru ala dzalika ila ayyahina waqta qatfat amroti hinaha. Pertama, menyasar perut singa terlebih dahulu dengan cara memberikan sepotong daging. Kedua, dilakukan secara kontinu. Ketiga, bersabar hingga tiba waktunya, momen yang tepat memetik buahnya, yaitu mengambil selai bulu di lehernya. Qala laha al-alim, ya amatallah, zawjuka laisa aktsara syarasatan minal asadi. Mendengar langkah tersebut, akhirnya sang kiai berkomentar dan memberikan nasihat. Wahai perempuan hamba Allah, suamimu itu jauh tidak lebih ganas dan lebih buas dari seekor singa. If'ali ma'azawjika mithla ma fa'alta ma'al asadi tamlikihi. Karena itu, kamu tidak perlu sibuk mencari jambi-jambi. Perlakukan saja suamimu sebagaimana kamu memperlakukan seekor singa jika hanya untuk menaklukkan dan menjinakkan hati suamimu. Ta'rifi alal madkhuli liqalbihi wa ashmi'i ju'atihi taksiri wudu'i al-hittata lidzalika wasbiri. Kamu harus mampu meluluhkan hatinya. Jika kamu berhasil memuaskan rasa laparnya, tentu suamimu juga akan terpikat dengan segala pelayananmu. Semua itu lakukan secara efektif dengan penuh kesabaran. Demikianlah pengajian tentang membangun rumah tangga harmoni. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.